Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan, sehingga kita dapat bertemu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dodi Sulistawan dari Manajemen Arante Pasok. Dan selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu mengenai tugas manajemen proyek dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Masus. Adapun topik yang diusung adalah mengenai proyek revitalisasi residu catalytic cracking atau RCC tahun 2022 di PT Kilang Pertamina Internasional RU6 Balongan. Dalam presentasi ini, nantinya Bapak Ibu dapat memahami mengapa perlunya proyek revitalisasi di unit tersebut. Bagaimana sekuens proyek ini, organisasinya, dan faktor kunci keberhasilan proyek ini. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan unit ini atau kilang Balongan ini, di mana refinery unit Balongan ini mulai beroperasi pada tahun 1994. Proyek ini dinamakan Exor 1 atau Export Oriented 1. Lokasi di Indramayu, Jawa Barat, dan kegiatan bisnis utamanya adalah mengolah crude oil menjadi produk-produk unggulan seperti Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex, LPG, dan propilin. Salah satu unit produksi yang vital adalah unit RCC atau residu catalytic cracking. Setelah berpuluh-puluh tahun beroperasi, tentunya kilang mengalami penurunan performa. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan BBM, maka perlunya pengembalian performa dari kilang tersebut, di mana peralatan-peralatan utama dalam unit RCC ini adalah reaktor, regenerator, dan boiler. Pada tahun 2002 ini telah dilakukan kegiatan revitalisasi RCC. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa kilang-kilang sekarang ini yang ada sudah berumur lebih dari 20 tahun. Tentunya akan mengalami degradasi performa. Sedangkan dengan demand atau permintaan BBM saat ini, kebutuhan semakin meningkat. Maka perlu adanya usaha untuk revitalisasi kilang, terutama pada peralatan-peralatan utamanya. Bisa dilihat mungkin di sini ada reaktor, regenerator, kolom, dan boiler. Sebelumnya, revitalisasi ini dapat dideskripsikan sebagai proses dan usaha untuk mengembalikan performa dari suatu objek vital. Untuk itu perlu penggantian peralatan-peralatan utama yang existing, sehingga diharapkan akan mengembalikan produktivitas dari kilang-kilang saat ini. Nah, ini mengenai project sequence diawali dengan inisiasi, yaitu menetapkan alasan proyek dan nilai bisnis yang akan diberikan. Dilanjutkan dengan pre-feasibility study, yaitu menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur, terdiri dari kajian awal dan kajian akhir. Dilanjutkan dengan kegiatan FEED atau Front-End Engineering Design. Perencanaan engineering setelah selesainya conceptual design. Dilanjutkan dengan feasibility study, yaitu studi kelayakan dari suatu proyek yang akan dikerjakan. Nah, dilanjutkan di FID ini atau Final Investment Decision, yaitu dokumen perencanaan yang berisi summary dokumen teknis dan keekonomian untuk mendapatkan pengesahan dari komite investasi. Lanjut ke project charter, yaitu proses pembuatan sebuah dokumen yang menyatakan secara formal keberadaan suatu proyek dan menyediakan otoritas kepada
Project Manager. Nah, di sini ada kegiatan EPC atau Engineering, Procurement, and Construction, yaitu merupakan salah satu bentuk konsep manajemen proyek yang melimpahkan tanggung jawab atas kegiatan perencanaan, data desain, pengadaan, dan pelaksanaan konstruksi kepada kontraktor EPC. Nah, terakhir adalah project closing, akhir dari kegiatan proyek. Berisi mengenai laporan hasil dari rangkaian kegiatan proyek, meyakinkan semua deliverable terpenuhi. Bisa dilihat untuk project organization di revitalisasi RCC ini, yaitu organisasi berbentuk sebagai dedicated team, di mana dipimpin oleh project manager. Di sini ada keuntungan dan kekurangan. Pertama, kita membahas mengenai keuntungannya, yaitu lebih sederhana, mempunyai wewenang yang jelas, dan melaporkan langsung ke manajer proyek. Kemudian organisasi ini juga dianggap lebih cepat, karena fokus pada satu proyek dan berjalan efektif. Organisasi ini juga berjalan lebih kompak karena mencapai tujuan proyek yang bersama. Kemudian yang terakhir, integrasi lintas fungsional atau cross function. Integrasi antar interdisiplin, mengoptimalkan waktu dan sumber daya yang ada. Adapun kekurangannya itu mahal karena ya tim dari berbagai expertise, tentunya ada cost-nya lebih, dan kemudian perselisihan internal mungkin karena integrasi lintas fungsi ini. Kemudian yang terakhir, transisi pasca proyek yang sulit karena kebutuhan tim ahli dalam suatu proyek mungkin berbeda-beda. Lanjut mengenai EPC atau Contract Engineering, Procurement, and Construction. Ini adalah sebuah tipe kontrak yang biasa digunakan untuk mengerjakan proyek konstruksi infrastruktur yang berskala besar dan kompleks. Perusahaan EPC adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa engineering, meliputi desain perhitungan dan analisa proyek, kemudian procurement, pembelian barang yang diperlukan untuk suatu proyek, kemudian dilanjut di construction atau pembangunan suatu proyek atau plan. Perusahaan yang mengerjakan proyek EPC disebut EPC company, dan layanan yang diberikan dinamakan plan services. Di bawah kontrak EPC ini, kontraktor wajib menyerahkan fasilitas yang telah selesai dibangun ke pemilik proyek. Sehingga pemilik proyek hanya perlu istilahnya memutar kunci untuk mengoperasikan fasilitas tersebut. Sehingga terkadang kontrak EPC ini juga disebut sebagai kontrak putar kunci atau turnkey kontrak. Untuk kontrak EPC ini dapat ditemukan di FIDIC atau FIDIC ini, International Federation of Consultant Engineer. Bisa dilihat di Silver Book bab EPC atau turnkey. Selanjutnya, dalam proses revitalisasi ini, di sini proyek juga menggunakan Building Information Modeling, yaitu sebuah proses yang digunakan untuk membuat dan mengelola gambar digital dari ciri fisik dan fungsional sebuah bangunan. Proses ini melibatkan berbagai alat, teknologi, dan kontrak supaya dapat mencapai tujuan. BIM ini berupa berkas komputer yang dapat diekstrak, ditukar, atau dihubungkan dalam sebuah jaringan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam kegiatan proses revitalisasi ini, penggunaan Building Information Modeling ini menggunakan Autodesk Navisworks dikarenakan kegiatan sudah dimulai pada saat unit masih berjalan normal atau normal operation. Jadi perlu melihat
konstruksi dari kilang ini, yang mana yang vital, yang mana yang tidak. Ada beberapa part yang perlu di-dismantle, padahal ya masih berjalan dengan normal. Untuk itu, ini sebagai pendukung, di mana nantinya kegiatan konstruksi ini jadi lebih terukur. Ini juga untuk building information modeling ini, kita dapat melihat di ISO 19650. Kemudian untuk kebaruan atau challenge ini, pada revitalisasi ini bersamaan dengan Major Turnaround 2022, di mana challenge-nya saat itu adalah dilakukan saat pandemi COVID-19, dilakukan bersama dengan Major Turnaround, total pekerja yang terlibat sekitar 14.659 pekerja. Dan tentunya menggunakan prinsip-prinsip yang oleh perusahaan dipegang teguh untuk proyek, yaitu mengenai auto bosor atau on target, on budget, on schedule, on return, dan terakhir on regulation. Nah, ini untuk project sendiri ini, tentunya kita akan melihat step 1 untuk risk manajemennya di risk assessment, mengenai analisis proses untuk mengidentifikasi sumber risiko, kemudian step 2 risk assessment, tingkat keparahan kemungkinan yang terjadi, dan kemampuan untuk mengontrolnya. Dilanjut step 3 untuk risk response development, kembangkan strategi untuk mengurangi kemungkinan kerusakan dan kembangkan rencana darurat atau emergency. Kemudian yang terakhir adalah risk response control, menerapkan strategi risiko. Terakhir, untuk kesimpulan, kunci sukses dari proyek ini yaitu di strategi yang telah diterapkan, yang mana ada 5 yang menjadi kunci suksesnya. Salah satunya adalah aspek HSSE, diterapkan sejak desain engineering, budaya HSSE, golden rules, kemudian desain dan execution, excellent performance, digitalization project management system, kemudian good relationship, mengenali dan memahami stakeholders, serta kebijakan dan peraturan. Kemudian yang keempat, partnership, melakukan partner strategis dengan profesional, kegiatan keperitaan yang selaras dan seimbang. Yang terakhir, mengenai manpower development, membangun SDM yang kompeten. Nah, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.